Halo, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Saya harap baik-baik saja dan sehat-sehat. Kesempatan kali ini saya masih mau mereview tentang penelitian dari Mas Mulyanto Tembel. Memang tanya di sini itu. Jadi Mas Mulyanto Tembel ini sejarahnya dulu kan memang itu pekerja bangunan, memang di situ memang membutuhkan satu fisik yang kuat gitu. Karena apa? Karena dalam situasi dan kondisi ya perekonomian juga masih seperti itu, jadi memang butuh perjuangan yang luar biasa gitu. Jadi anaknya Mas Mulyanto itu 4, yang satu udah mulai SMP, terus yang 2 itu masih SD, yang kecil ini 2 kembar. Jadi posisinya dia itu dalam posisi sakit itu kemarin, anaknya itu baru masih kecil-kecil lah intinya kayak gitu. Terus dia akhirnya mungkin karena salah ngangkat atau memang kerja terlalu over gitu. Nah akhirnya dalam satu posisi itu dia sampai dalam posisi ya gitu, sudah terkena saraf kejepit, cuman masih dipaksa untuk kerja gitu dalam kondisi yang kurun waktu yang lama gitu. Nah akhirnya sampai di satu titik Mas Mulyanto itu sampai dalam posisi yang betul-betul dia itu mau jalan aja nggak bisa gitu. Maaf, benerin charger. Jadi betul-betul dia itu nggak bisa jalan gitu. Nah dalam posisi seperti itu gitu kan, di saat posisi sebelum Mas Mulyanto itu datang ke sini itu saya bilang dia cerita juga kan kemarin di kesaksiannya jam 12 malam gitu. Itu sehari sebelumnya dia itu masih berusaha, bukannya masih bisa berusaha untuk bisa istilah wong Jawa itu ngomong anaknya gitu. Kalau anaknya nggak bisa tidur itu diajak jalan-jalan pakai motor. Nah posisinya kebetulan mungkin akhirnya dia itu terjatuh terus tertimpa motor. Nah lebih parah lagi kan, sampai aduh ya Allah, luar biasa pokoknya. Nah di situ dalam posisi ya gitu, dia sudah berobat kesana kemari, banyak dari para terapis terus dokter itu menyalahkan ini karena dia itu susah untuk buang air besar itu, sampai itu hampir dul kolak itu tiap hari itu untuk buang feses yang yang mungkin untuk umur kecil resiko itu keracunan dalam tubuhnya gitu. Itu sampai itu dul kolak itu tiap hari dimasukin gitu. Ya Allah, karena memang saking bingungnya gitu kan. Dalam posisi untuk berobat pun dia juga, dokter juga udah kesana kemari, udah sampai dirawat di rumah sakit, udah di ini, tetap aja nggak ada hasilnya gitu. Nah dalam posisi seperti itu saya sempat beradu argumen dengan orang-orang yang kebetulan mengobati dia gitu, mengobatin dia. Karena apa? Karena dari orang-orang terapis yang lain itu menyalahkan posisi waktu itu, yang disalahkan adalah karena prediksi dia seperti itu karena apa? Karena dia susah buang air besar, akhirnya ngeracuni tubuhnya. Nah sedangkan saya punya persepsi yang lain. Nah akhirnya karena satu benturan-benturan seperti itu, akhirnya dalam posisi karena memang saya tidak tipe orang yang tidak mau berdebat untuk sesuatu yang mungkin menurut sudut pandang orang lain itu, karena menurut seperti itu, dan menurut saya itu adalah sesuatu yang kurang pas. Saya nggak menghindari itu. Saya punya keyakinan di saat nanti posisi dia betul-betul dalam posisi ini, insya Allah dengan izin Allah, kalau memang dia akan sembuh lewat istilahnya ururan tangan saya, insya Allah dia akan kesini. Nah akhirnya betul jam 12 malam dia kesini dalam posisi yang sangat memprihatinkan ya. Nah akhirnya alhamdulillah karena atas kuasa Allah gitu kan, akhirnya saya pegang
saya terapi lah istilahnya begitu. Saya terapi yang pelan saya dengan ini. Betul-betul saya sebenarnya saya itu sebenarnya nggak tahu apa-apa tentang ini. Tapi alhamdulillah karena petunjuk Allah, karena ini akhirnya dibuat satu kemudahan yang bisa akhirnya si Mas Mulyanto itu bisa sembuh dari sakitnya. Dalam proses akhirnya saya kasih saran perjalanan saya dulu, saya juga pernah mengalami hal seperti itu. Akhirnya saya bisa berbagi saat ini karena saya sendiri juga mengalami hal seperti itu. Akhirnya efek manfaat apa yang ini saya berusaha untuk bisa membagikan ke teman-teman saudara itu karena apa? Karena alangkah menderitanya orang yang dalam posisi seperti itu gitu. Betul-betul. Saya juga ngalamin, punya anak kecil-kecil, terus dalam posisi juga saya nggak bisa kerja, istri sakit stroke. Tapi alhamdulillah gitu. Jadi insya Allah dengan satu niatan yang baik ini mudah-mudahan mendapatkan satu manfaat untuk teman-teman yang lain gitu. Saudara-saudara yang kebetulan baru tertimpa musibah seperti itu, seperti saya alami juga seperti yang Mas Mulyanto Tembel alami gitu. Mudah-mudahan itu bisa memberikan manfaat untuk yang lain. Dan akhirnya dalam satu perjalanan saya ngasih saran untuk itu, kamu coba nyoba apa itu karo di nang Telatar, aku dhisik maliku dengan cara seperti itu. Ya udah diikutin tiap pusarannya, setiap subuh itu dia berangkat ke Telatar, berendam dulu, terus akhirnya berenang. Ya iso-iso ya Bu, saya melakukan satu pergerakan di dalam air, intinya kan seperti itu. Ya alhamdulillah dalam jangka 1 bulan itu sudah mulai betul-betul ada perubahan dan dia bisa beraktivitas belajar. Nah, di lain sisi setiap 3-4 hari itu saya terapi gitu, 1,5 jam 2 jam gitu. Saya buka, saya ini alhamdulillah seperti itu. Nah kemarin malam kebetulan dia itu udah lama juga nggak terapi. Wah ini pelanggaran juga sih, kadang penyakit males nih yang bikin ini. Akhirnya dalam posisi dia itu terjatuh gitu, cuman dalam posisi katanya itu posisi pergelangan tangannya yang sebelah kiri itu dia itu ngalamin ini kesemutan sampai di sini, sampai ke ini, sampai gangguan ini, susah jalan sampai ini gitu. Ya karena apa? Karena memang sebenarnya Mas Mulyanto Tembel karena belum tuntas dalam pengobatannya. Nah karena kesibukan yang luar biasa, karena dalam situasi negara, situasi dunia yang memang baru seperti ini gitu kan, kesulitan ekonomi pasca COVID-19 itu sesuatu perjuangan yang luar biasa bagi dia, dan saya maklum gitu. Nah, akhirnya dalam posisi kemarin akhirnya saya lihat memang untuk renang itu sendiri kan posisinya itu kan yang diterapi, yang direnggangkan itu adalah tulang belakang bagian. Cuman untuk bagian punggung ke atas, untuk leher kan berarti belum ada tindakan apapun. Nah akhirnya kemarin saya lihat dari posisi, akhirnya saya coba untuk aku pressure di titik di tangannya, di pundak-pundaknya. Akhirnya karena posisi sudah agak lemas, akhirnya saya lakukan dekompresi